Baik, kita sambung lagi. Mohon maaf tadi terputus. Maksud dari seorang anak tergadaikan dengan akikahnya masih terikat dengan status gadai, dan status gadai tersebut akan hilang, akan lepas dari seorang anak yang lahir jika dilaksanakan akikahnya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa jika seorang anak masih terikat dengan status gadai, maka anak tersebut tidak bisa memberikan bantuan ataupun pertolongan atau syafaat untuk orang tuanya kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang yang mampu untuk melaksanakan akikah. Supaya apa? Supaya anak yang lahir kelak di hari kiamat bisa memberikan pertolongan, bantuan, atau syafaat untuk kedua orang tuanya. Kecuali jika seseorang tidak mampu melaksanakan akikah, maka tidak apa-apa dia tidak melakukan akikah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah cara pelaksanaan akikah. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi di awal bahwasannya akikah adalah ibadah. Sehingga tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam. Gak boleh dilakukan asal-asalan. Karena kalau tidak sesuai dengan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam, maka akikah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, akikah harus mengikuti aturan dan cara yang ditetapkan oleh syariat Islam agar akikah bernilai amalan yang saleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara dalam pelaksanaan akikah ada 5. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana cara perhitungannya. Nah, di sini akan dibahas bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi itu adalah hari yang paling bagus. Hari yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan akikah. Namun bukan berarti jika sudah lewat 7 hari dari kelahiran bayi akikahnya nggak sah. Tidak seperti itu. Yang benar adalah walaupun sudah lewat 7 hari, akikah masih tetap sah untuk dilaksanakan. Contoh misalnya, seorang ayah belum memiliki uang untuk mengakikahkan anaknya pada hari ke-7 dari lahir anaknya. Namun setelah 1 minggu atau setelah 1 bulan atau bahkan setelah 1 tahun atau lebih dari itu, si ayah tersebut memiliki uang untuk melakukan akikah, maka hendaklah ia melakukan akikah pada saat itu walaupun sudah lewat 7 hari. Sekali lagi, maksud pelaksanaan akikah pada hari ke-7 dari kelahiran bayi adalah bahwa hari tersebut hari yang paling utama untuk melaksanakan akikah, karena hari itulah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan berarti kalau sudah lewat 7 hari akikahnya tidak sah. Ya, bukan seperti itu. Yang benar, walaupun sudah lewat 7 hari, akikah masih tetap sah untuk dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah jumlah kambing yang disembelih itu berbeda-beda tergantung atau sesuai dengan jenis bayi yang lahir. Jika yang lahir adalah seorang anak laki-laki, maka kambing yang disembelih berjumlah 2 ekor.
Namun jika yang lahir adalah bayi perempuan, maka kambing yang disembelih berjumlah 1 ekor. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan hadis sahih yang dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian yang ketiga dari cara pelaksanaan akikah adalah kondisi kambing yang disembelih. Jadi yang pertama dalam cara pelaksanaan akikah berkaitan dengan waktu, yang kedua berkaitan dengan jumlah kambing yang disembelih, dan yang ketiga berkaitan dengan kondisi kambing yang akan disembelih. Kambing yang akan disembelih dalam akikah haruslah kambing yang sempurna, yang sehat, yang bagus, yang baik. Bukan kambing yang cacat, bukan kambing yang sakit, bukan kambing yang kurus kering, tapi kambing yang baik, kambing yang sehat, kambing yang sempurna anggota tubuhnya. Tidak ada cacat, tidak ada sakit-sakitan, dan tidak kurus kering. Adapun usia kambing yang boleh untuk disembelih adalah jika kambing tersebut berusia 1 tahun, minimal 1 tahun. Nggak boleh menyembelih kambing yang umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi kambing boleh disembelih minimal jika kambing tersebut usianya sudah mencapai 1 tahun. Kemudian yang keempat, poin yang keempat ini berkaitan dengan tata cara pembagian hasil penyembelihan kambing akikah. Perlu kita ketahui bahwa daging akikah itu boleh dimakan oleh orang yang melaksanakan akikah. Kemudian boleh dia bagi-bagikan kepada kerabat, saudara atau keluarga yang dia punya, dan harus dia ingat juga agar hasil kurban kambing akikah juga diberikan kepada fakir miskin yang tinggal di daerahnya. Jadi boleh dimakan oleh orang yang melaksanakan akikah, kemudian dia bagi kepada saudara, keluarga dan karib kerabatnya, dan harus dia ingat dia juga harus memberikan hasil hewan kurban kambing akikah kepada fakir miskin. Berarti ada 3 pembagiannya. Ya, untuk dia yang melaksanakan, untuk keluarga, kerabat dan saudara, dan untuk fakir miskin. Berapa-berapa terserah, berapa-berapa saja boleh, ya. Tidak harus sepertiga, tidak harus dibagi timbangannya sekian-sekian, enggak, di situ bebas, boleh berapa saja. Dibagikannya dalam keadaan masih mentah atau sudah dimasak dan matang menjadi makanan yang siap disantap. Jawabannya adalah daging akikah boleh dibagikan dalam bentuk masih mentah dan juga boleh dibagikan dalam bentuk sudah matang. Namun ya, di dalam kitab kita dijelaskan sebaiknya dibagikan sebelum dimasak atau masih dalam keadaan mentah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah ini ketentuan dalam cara pelaksanaan akikah. Pada hari dilaksanakannya akikah, yaitu pada hari ke-7, yang dilaksanakan bukan hanya penyembelihan hewan kambing saja, bukan, tapi juga dilaksanakan pencukuran rambut bayi, digundul bayinya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan itu akan menambah daya tahan tubuh serta meningkatkan kesehatan bagi bayi tersebut.
Lalu dilakukan juga pemberian nama, sehingga pada hari ketujuh dari kelahiran bayi ada 3 amalan yang dilaksanakan. 1. Menyembelih hewan kambing. 2. Mencukur bayi. 3. Memberi nama yang baik untuk bayi. Jadi ada 3 amalan yang dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi ya. Ada 3 amalan. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah hikmah atau tujuan ditetapkannya akikah. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan akikah dengan tujuan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Tujuannya adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa lahirnya seorang anak. Jadi tujuan yang pertama adalah tanda syukur. Yang kedua adalah harapan. Jadi ketika melaksanakan akikah, maka pada saat itu juga orang yang melaksanakannya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan anak yang lahir itu kelak di kemudian hari menjadi anak yang soleh dan soleha dan anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia 2 tujuan atau 2 hikmah ditetapkannya akikah dalam agama Islam. Yang pertama adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harapan kepada Allah agar menjadikan anak yang lahir sebagai anak yang saleh dan saleha dan anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita membaca buku cetak fikih kita. Pelajaran 10. Akikah. Setiap nikmat dari Allah haruslah kita syukuri dengan sepenuh hati. Salah satu nikmat Allah ialah kelahiran seorang bayi. Ia harus disyukuri dengan cara yang sudah ditetapkan syariat Islam. Salah satunya dengan melaksanakan akikah bagi yang mampu. A. Pengertian akikah. Akikah ialah penyembelihan kambing atau domba pada hari ketujuh dari kelahiran seorang bayi. Akikah hukumnya sunnah muakkadah. Ia sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma." Artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Sekali lagi, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang akikahnya dilaksanakan dengan menyembelih pada hari ketujuh. Lalu rambut kepalanya digunduli dan anak tersebut diberi nama. B. Cara pelaksanaan akikah. Adapun tata cara pelaksanaan akikah adalah sebagai berikut. 1. Akikah dilaksanakan pada hari ketujuh dari kelahiran bayi. 2. Jika bayinya laki-laki, maka kambing yang disembelih sebanyak 2 ekor. Sedangkan jika bayinya perempuan, maka kambing yang disembelih 1 ekor. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. 3. Kambing yang disembelih berusia sekitar 1 tahun serta tidak cacat. 4. Daging akikah sebaiknya dibagikan sebelum dimasak, yaitu kepada fakir miskin di sekitarnya, kepada anggota keluarganya, dan sebagiannya lagi dihadiahkan kepada orang lain. 5.
Pada hari itu pula rambut bayi dicukur dan ia diberi nama. C. Hikmah pelaksanaan akikah. Adapun hikmah pelaksanaan akikah antara lain sebagai tanda syukur kepada Allah atas karunia-Nya berupa anak, dengan harapan semoga kelak anak tersebut menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pelajaran fikih kita tentang akikah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan Allah menjadikan kita orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan latihan 1 dan latihan 2. Dan pada latihan 2, silahkan kalian jawab dengan jawaban yang singkat saja. Contoh nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang akikah? Silahkan dijawab dengan menjelaskan arti akikah. Ya. Kemudian 4, jelaskan maksud hadis berikut. Cukup kamu sebutkan arti hadisnya saja. Ya, dikerjakan di buku paket atau di buku cetak, dan jangan lupa pada halaman 112 itu ditulis nama kalian yang lengkap dan tanggal pengerjaannya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.